Di negara Indonesia berlaku juga penghijrahan. Orang bukan Indonesia. Tuan-tuan tengok di situ ya. Saya fokus kepada orang Cina lah. Tuan-tuan tengok orang Indonesia, Cina di sana. Cara dia cakap Indonesia, cara hidup dia dan sebagainya. Tuan-tuan tak kenal dia Cina. Sebiji Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Dan gimana nih kabarnya? Oke, buat teman-teman yang nonton video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke, di kesempatan kali ini saya akan reaksi sebuah video dengan judul Orang Indonesia Berbagi Cerita Tentang Nasionalisme di Negeri Jiran ataupun Malaysia. Dan seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Di negara Indonesia berlaku juga penghijrahan. Orang bukan Indonesia. Tuan-tuan tengok di situ ya. Saya fokus kepada orang Cina lah. Tuan-tuan tengok orang Indonesia, Cina di sana. Cara dia cakap Indonesia, cara hidup dia dan sebagainya. Tuan-tuan tak kenal dia Cina. Sebiji Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam jumpa lagi di channel ini. Sebagai negara tetangga, hubungan Indonesia dan Malaysia kadang mengalami pasang surut. Akan tetapi seiring perkembangan zaman, kedua negara ini mulai menjalin hubungan dan kerjasama yang baik dalam berbagai bidang, termasuk dalam kaitannya dengan kehidupan sosial dalam bernegara dan berbangsa. Dan dalam kaitannya dengan hal ini, salah satu stasiun penyiaran di negeri jiran pernah menghadirkan dua profesor dari Indonesia sebagai pembicara tentang pengalaman Indonesia membina negara dan bangsa. Oke, mari kita tonton cuplikan videonya. Kali ini adalah tentang pengalaman di Indonesia. Dr. Friva kalau boleh terus kaitkan sejarah itu dengan kewujudan Indonesia itu, kerana semangat dan strategi perpaduan itu telah pun disulam dalam itu sebenarnya. Jadi saya akan ingin mengatakan bahwa sebetulnya kaum intelektual yang memulai kesadaran terhadap sesuatu yang bernama nation itu. Jadi mereka belajar ke Eropa, kemudian mereka membaca literatur-literatur yang lebih maju seperti Alexis de Tocqueville dengan Demokrasi in Amerika. Mulailah nilai-nilai demokrasi itu tumbuh, nilai pentingnya kemerdekaan. Mereka pulang ke Indonesia dan menyadari bahwa selama ini kita sudah dijajah. Dan kita harus melakukan sesuatu untuk memerdekakan bangsa ini. Muncullah kata-kata merdeka. Dan kaum-kaum muda itu yang mewakili banyak wilayah di Indonesia, seperti Bung Hatta dari Sumatera Barat, Bung Karno sendiri, Pak Soekarno dari Jawa, Maramis dari Manado, dan hampir semua pelosok Indonesia berkumpul, dan mereka lah yang merancang kemerdekaan Indonesia lewat Panitia 9 namanya. 9 tokoh penting yang memulai mendesain awal kemerdekaan. Maknanya dalam komposisi itu pun sudah timbul bibit Bhinneka Tunggal Ika itu, kerana semuanya berlatar belakang berbeza, tapi matlamatnya satu. Prof Ryan. Betul. Dan ini yang tadi disebut menyulam persatuan, Ya. merajut persatuan adalah perbuatan Belanda sendiri yang mengambil dan mengasingkan tokoh-tokoh pahlawan kami yang dari Aceh dibawa ke Sumatera Barat, bahkan makam Cut Nyak itu di Sumedang, di Sumatera. Imam Bonjol diasingkan di Manado, di Tondano makamnya. Imam Bonjol dibawa ke Makassar, di sana dimakamkan. Terus ada yang ke Ambon, ke Bovendigul, Bung Karno ke Ende. Bahkan Pancasila itu dirumuskan sejak dari Ende itu oleh Bung Karno itu. Jadi sebetulnya yang menyulam persatuan itu Belanda itu sendiri dengan memisahkan tokoh-tokoh dari daerahnya ke tempat lain, sehingga ini menjadi rajut persatuan. Ya, bahwa strategi penjajah saat itu yang berupaya untuk memisahkan tokoh-tokoh pendiri bangsa agar tidak menjalin komunikasi dalam perjuangan kemerdekaan, ternyata malah membuat para pendiri bangsa ini bergerilya untuk membangun semangat satu rasa bahwa tanah air kita sama-sama dijajah, sehingga perlu ada kebangkitan bersama untuk berjuang merebut kemerdekaan. Profesor, bagaimana pemimpin-pemimpin ini boleh meraih
inspirasi rakyat untuk berfikir yang sama. Kerana tentunya pemikiran kedaerahan itu di kala itu masih lebih tinggi berbanding sekarang. Contohnya, jadi bagaimana, adakah proses sistem pendidikan atau perjuangan nasionalisme itu yang membawa api semangat perpaduan itu bagaimana? Nah gini, pendidikan ya kan, meskipun pendidikan untuk rakyat kecil itu terabaikan. Ya, pendidikan untuk rakyat kecil yang terabaikan maksudnya pada saat zaman penjajah, yang mana hanya golongan-golongan tertentu yang dapat bersekolah. Namun dalam kenyataannya malah mereka ini menjadi pejuang dan membangun jejaring dengan rakyat Tapi kecil. ada segolongan yang sedikit banyak agak elit itu memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. Minimum sekolah menengah, minimum. Bahkan ada yang ke negeri Belanda tadi, para pemuda Bung Karno itu menjadi insinyur. Nah, pemikiran mereka kan oleh penjajah, tapi di penjara berkembang dengan hebat. Melihat rakyat begitu, tentu mengobarkan semangat untuk bagaimana rakyat kita ini. Dan melihat Belanda itu adalah penjajah, rakyat kami adalah perbandingannya sangat besar. Karena sistem eksploitasi dan penekanan pendidikan dan kemakmuran dan sebagainya. Itu yang hidup, ya. Bahasa itu dipilih, bahasa Indonesia itu nampak praktikalnya sekarang ini begitu. Ya. Tetapi mungkin nak mendapat kepercayaan di akar umbi itu, bagaimana nak meraih kepercayaan, bagaimana yang dilakukan. Kerana sekarang ini kalau saya bawa bandingkan dengan apa yang berlaku sekarang, contohnya di antara Malaysia dengan Indonesia pun kita berkrisis tentang siapa yang punya tarian ini, batik ini siapa punya contohnya. Itu kalau dibawa ke peringkat yang lebih ekstrim. Tetapi tentunya masa itu pun itu sudah berjaya dilampaui dengan mungkin pendidikan dan nilai sebenarnya. Pandangan Dr. Afrifa. Kalau saya berpikir malah begini, ketika pada saat itu kita memiliki keterbatasan komunikasi ya, justru kita tidak banyak membanding-bandingkan dengan daerah lainnya lebih maju. Saya terbelakang, daerah lain lebih maju gitu. Justru dengan adanya komunikasi dan media, kita menjadi lebih bisa mengatakan bahwa kita tidak seberuntung daerah lain, sehingga itu mendegradasi masalah persatuan kesatuan. Pada saat itu yang ada di pikiran kita adalah kita memiliki musuh bersama, common enemy, yaitu penjajahan dan rasa tertindas gitu kan, sehingga kita menjadi bersatu. Nah sekarang itu kan itu yang sedang menjadi topik yang lebih rumit untuk dibahas. Prof. Prajitno, kepelbagaian etnik ataupun etnis itu dalam konteks Indonesia lebih jauh tinggi berbanding Malaysia, dan itu membawa bahasa berbeza, mungkin agama berbeza. Jadi bagaimana strategi Indonesia dalam menghadapi itu dulu dan sekarang? Nah, saya pikir dari Pancasila kan pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, kedua humanity. Nah, di sana nih saya kira kunci daripada kesamaan kedudukan etnik apapun juga. Dan sesungguhnya dengan bangsa apapun juga kami terima itu. Sehingga nationality kami itu tergabung dengan internationality sebetulnya. Jadi di situ intinya. Oleh karena itu tadi saya bicara tentang karakter, human character, genuine human character. Itu kemanusiaan itu landasannya. Okay. Pada awal perjuangan Indonesia negara bangsa itu dia diwakili oleh ketokohan kepimpinan yang pelbagai itu. Saya perlu pergi rehat terakhir, tapi apabila kembali saya sentiasa kagum dengan apa yang dicapai kerana saiznya sentiasa besar dalam apa juga pencapaiannya. Oke, terima kasih untuk Anda. Oke teman-teman, ya demikian ya satu ulasan video dengan judul Orang Indonesia Berbagi Nasionalisme ke Negeri Jiran ataupun Malaysia. Oke teman-teman ya, berbicara tentang nasionalisme di Malaysia, memang sampai sekarang pun masih dipertanyakan, masih banyak diperbincangkan. Karena banyak dari berbagai kaum di Malaysia ini belum menunjukkan adanya rasa persatuan antar mereka. Dan ini berbeda sekali di Indonesia. Dari sekian ratus suku yang ada di Indonesia, Indonesia bernaung di bawah Bhinneka Tunggal Ika. Inilah yang mengikat Indonesia. Orang Indonesia lebih berjiwa nasionalisme daripada orang Malaysia. Itu bisa terlihat sekali faktanya. Dan menurut teman-teman gimana? Silakan ya, teman-teman bisa berkomentar. Tapi jangan lupa tinggalkan like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.